Di Hari Raya Idul Adha ini, Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda bersama saya, Asri Gunawan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai potensi ekonomi kurban tahun 2024. Saudara, selalu ada putaran ekonomi dalam perayaan hari keagamaan seperti hari ini, Hari Idul Adha, di mana Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS Grade Indonesia ini memproyeksikan bahwa nilai kurban tahun ini naik dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, kalau kita melihat kondisi ekonomi saat ini dengan banyaknya fenomena PHK atau pemutusan hubungan kerja dan juga tingginya angka pengangguran, kira-kira level kurban mana yang akan turun? Kita akan lihat datanya. Kami masih memakai atau menggunakan data IDS Grade Indonesia, di mana potensi ekonomi kurban Indonesia tahun ini, tahun 2024, mencapai 28,2 triliun rupiah yang berasal dari 2,16 juta sohibul kurban atau ini adalah pekurban begitu. Kemudian proyeksi tersebut ini naik dari tahun lalu. Ada kenaikan sekitar 80.000 pekurban pada tahun 2024 ini. Peneliti IDS Tira Mutiara ini mengatakan bahwa sohibul kurban atau pekurban tahun ini adalah mereka yang memiliki daya beli tinggi. Jadi potensi ekonomi kurban 2024 ini mencapai 1,79 juta hewan ternak atau setara dengan 117,2 ribu ton daging kurban. Hitungan ini, saudara, berangkat dari asumsi berat kambing domba antara 20 sampai dengan 80 kg dengan berat karkas 41%, serta untuk berat sapi kerbau ini berkisar antara 250 sampai 750 kg dengan berat karkas 57%. Nah, kita bedah satu persatu jenis hewan kurbannya. Ini kita akan bahas terlebih dahulu potensi kurban sapi kerbau. Kira-kira berapa ekor sapi dan kerbau yang akan terjual di tahun ini? Proyeksinya ini mencapai 587.000 ekor dengan nilai 20,9 triliun rupiah. Dan kalau dikalkulasikan atau diperkirakan dihitung ini beratnya mencapai 100,2 ribu ton. Jadi ini IDS menemukan ada fenomena menarik, saudara, bahwa secara kontradiktif ada kenaikan pekurban sapi kerbau, di mana berat sapinya sekitar 750 kg per ekor, dan ternyata rata-rata pekurban ini berasal dari masyarakat kelas terkaya. Jumlahnya naik sekitar 21%, yang mana asalnya ini dari 63,9 ribu menjadi 77,6 ribu pekurban. Kami kutip lagi pernyataan dari peneliti IDS bahwa fenomena turunnya pekurban masyarakat kelas menengah dan naiknya pekurban masyarakat kelas terkaya yang mengonfirmasi kesenjangan ekonomi di Indonesia ini semakin ekstrim. Lalu bagaimana dengan data kurban domba kambing? Apakah akan mengonfirmasi hal yang sama? Kita lihat lagi. Ini adalah potensi kurban kambing domba, di mana dari sisi jumlah kebutuhan hewan kurban terbesar adalah kambing domba, ini sekitar 1,21 juta ekor. Walaupun secara umum mengalami kenaikan, namun hasil penelitian IDS juga melibatkan dompet duafa ini menunjukkan bahwa data masyarakat muslim yang berpotensi menjadi pekurban kambing domba dengan bobot kisaran 20 sampai dengan 40 kg per ekor ini turun sekitar 7%, dari 734.000 menjadi 709.000 pekurban. Kemudian kelompok inilah yang merupakan masyarakat kelas menengah. Kompas TV ini masih mengutip pernyataan peneliti bahwa kondisi ekonomi saat ini dengan banyaknya fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan juga bertambahnya angka pengangguran tentu menyebabkan pendapatan kelas menengah bawah ini mengalami stagnansi bahkan penurunan signifikan. Sehingga masyarakat yang mampu berkurban tahun lalu saat ini kesulitan atau bahkan tidak mampu untuk berkurban. Nah, tapi kembali lagi pada prinsip Idul Adha, merelakan atau berkurban atas apa yang paling kita cintai. Nah, saudara, saat ini juga kondisi ekonomi sulit. Perayaan Hari Raya Idul Adha jadi berkah untuk pedagang dan penyedia jasa hewan kurban.